Nah anggap aja lah misalnya kayak ada 10 kali yang lulus gitu ya. Jadi itu udah kayak 300 per tahun. Dan terus kalau misalnya udah 10 tahun atau misalnya dari sejak gue mulai, Udah berapa ribu tuh ya? mestinya kan ada 6.000 kali ya. Nambah mestinya ya. Nah cuma terus udah gitu mereka kemana semua? Nah, Apa sih gunanya hidup sebenarnya gitu ya? Atau sebenarnya juga sebenarnya apa yang mau dicari gitu? Terus udah gitu, gue juga lihat misalnya di craft gitu ya. Maksudnya banyak orang melihat craft itu sebagai end product, tapi sebenarnya for the people who makes it, the biggest reward itu usually the process of making it. Kayak ini kan mestinya karya yang kita bikin di Indonesia, mestinya kita base-nya di Indonesia dan pasarin dan besarin di Indonesia. Itu rasanya salah. Mestinya gue langsung fokus kayak ikutan di Milan terus-terusan atau gimana segala macam. Somehow kalau misalnya bisa cari base di Europe atau apa segala macam, abis itu baru balik ke Indonesia. Karena unfortunately semua orang Indonesia lebih percaya kalau sesuatu yang bisa datang dari luar dibanding yang di dalam. Jadi mungkin secara bisnis itu mungkin bisa lebih better gitu. selamat pagi teman-teman, ketemu lagi dengan DOT.podcast dengan saya Ren Katili. Dan saya Mira Prihatini. Hari ini kita kedatangan teman ya. Teman kita berdua ya Mir. Beliau adalah seorang apa ya Mir? Desainer produk. Desainer produk juga, owner dari, bukan cuma desainer, owner sebuah brand juga ya. Which is desain dia juga adalah Alvin Citrowiryo, founder dari Alvinte. Alvin Citrowiryo dikenal sudah malang melintang lebih dari 1 dekade di industri furniture Indonesia. Sebagai founder dan creative director di Alvinte, Alvin sangat konsisten dan persisten di dunia yang digelugutinya. Mengalami pasang surut dalam usahanya, Alvin terus gigih untuk bisa banyak berbicara dan berkontribusi di industri produk furniture yang baginya harus bisa menjadi tuan rumah di negara sendiri meskipun harus dimulai dari luar negeri. Banyak prestasi yang telah dicapai oleh Alvin, selalu berprinsip terhadap keseimbangan dalam hidup. Pencarian diri dalam hidup bukan hanya bisa dilihat dari hanya hasilnya, tapi journey-nya. Selama pekerjaan ini bisa membuat kita menjadi makin mengenal diri kita, berarti it works untuk tetap dikerjakan. Yuk kita simak yuk di .podcast Bendahap bersama Alvin. Yeay. Thank you ya Vin ya, waktunya Halo. ya. Akhirnya ketemu lagi. Kemarin kita sempat ketemu di Arch ID ya. Iya. Piye kabare? Baik, Terakhir tuh perut lo bermasalah ya. Iya. Kita berdua ini kayak punya masalah yang sama sih Mir. Iya. Ya mungkin Gara-gara apa tuh? Makan kalian. pasti makan pikiran mungkin kalau lo Fit. mungkin budget kepotong. Masih mid of the year ini. Masih ngejar target. Iya. Kalau orang-orang lihat ya, Alvin ini kan, gue juga lihat lo dari awal ya, bahwa dia sangat ya, anak muda, konsisten dengan pekerjaannya, dengan pekerjaan apa yang dia lakukan gitu ya. So far sekarang udah berapa lama ya Vin bikin brand Alvinte ini? Sekarang sebenarnya udah di tahun ke-19. Hah, Tau gak serius? sih? Nggak kelihatan. Iya, Serius? kita gue mulainya di 2006. Walaupun emang 2008 sempat ambil master, terus 2009 tengah lah ya balik lagi. Tapi kan sekarang 2025 ya, jadi basically ya dikurangin 1,5 tahun sih sebenarnya, mungkin 17 tahun effectively. Berarti lu tuh bukan desainer muda lagi gua rasa. Iya, terima kasih kan? ya. Tapi ya mungkin
kita ngeliat Alvin bertahan dari dulu sampai sekarang gitu ya. Gue nggak tahu apakah ada generasi berikutnya yang kayak dia. Makanya kita selalu menganggap Alvin adalah desainer muda. Karena gak ada lagi yang lebih muda lagi dari dia. Atau gimana di dunia di industri desain mungkin ada ini? lah ya. Iya sih. Sebenarnya sih ada, tentunya ada gitu. Cuma emang kuantitinya sedikit banget. Jadi kalau misalnya dipikirin kayak di Indonesia tuh university yang ada product design schoolnya tuh kalau nggak salah ya terakhir kali berapa tahun yang lalu sih sempat ngecek itu ada sekitar 30 something universities di Itu Indonesia. dikit ya? Itu termasuk dikit ya itu sebenarnya sih lumayan banyak 30 universities. Nah anggap aja lah misalnya kayak ada 10 kali yang lulus gitu ya. Jadi itu udah kayak 300 per tahun. Dan terus kalau misalnya udah 10 tahun atau misalnya dari sejak gue mulai udah berapa ribu mestinya kan ada 6.000 kali ya. Nambah mestinya ya. Nah cuma terus udah gitu mereka kemana semua? Nah apa namanya ya pasti kan ada banyak yang keserap ke big industries kayak mungkin kerja di footwear atau di otomotif, white goods dan lain segala macam. Tapi yang benar-benar kayak mau pursue their own thing gitu ya. Dan terus udah gitu bisa survive kok kelihatannya dikit banget. Nah itu rasanya juga artinya either talent yang nggak kepake atau nggak talentnya agak mismatch dengan kebutuhan industri, atau mungkin juga ada banyak hal yang notabene tidak diajarkan untuk gimana cara bisa survive di dalam industri yang sangat sulit ini gitu. Itu nggak diajarin ke orang-orang itu, ke anak-anak itu. Akhirnya banyak banget juga yang give up tengah jalan sih sebenarnya. Nah itu karena give up, jadi banyak yang beralih profesi. Makanya terus terang gue kagum sama Alvin karena dia konsisten dari pertama kenal Alvin sampai sekarang. Lu tuh termasuk yang selalu ada di track lu gitu loh. Nah iya untuk kan? Bisa nggak give up gimana tapi yang lo jalanin. Coba bilang nggak give up kita Alvin. Aduh, berarti masih ada dan eksis. Kalau misalnya jawaban singkatnya sih artinya harus punya a good enough reason. Itu. Jadi emang kan bagaimanapun juga kan kita orang kreatif. Maksudnya orang kreatif ini kan kita kerja sebenarnya bukan hanya untuk cari duit gitu kan istilahnya. Mungkin kita ada alasan kenapa kita mau berkarya dan lain segala macam. Nah itu kadang-kadang emang gue rasa apalagi di zaman sekarang kita ngomong gue lu aja nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Biasanya begitu. Oke. Iya, yang gue rasa zaman sekarang sih emang karena banyak banget distraction. Terus udah gitu banyak banget distraction tuh yang kayak gimana caranya bisa cepet kaya, gimana caranya biar bikin company-nya bisa IPO lah, gimana caranya bisa dapetin investor lah dan lain segala macam, return of investment dan lain-lain. Padahal sebenarnya orangnya sendiri nggak tahu dianya maunya ngapain. Nah kalau kreatif itu kan sebenarnya nggak ada right or wrong answernya kan. Mau bikin yang nyeleneh, mau bikin yang jelek pun ya nggak masalah kalau emang maunya kayak gitu. Nah cuma kalau misalnya kita sekarang konteksnya semua tuh seakan-akan based on society's validation. Jadi seakan-akan kayak kalau yang gue lakukan nih kok nggak populer dengan apa yang sekarang terjadi di sini, pasti orang akan kehilangan kepercayaan diriannya gitu. Dan terus dari itu ditambah juga di nggak tahu ya, tapi rasanya kayak di sistem edukasi kita nggak diajarin untuk bener-bener oh ini jati diri lo kayak gini, this is what you should do gitu. Maksudnya mungkin lebih kayak sekarang nih lagi tren kayak gini, semuanya ke arah sini deh gitu. Oh marketnya nanti akan belok ke kiri loh, jadi siap-siap belok kiri ya. Dan seterusnya gitu. Jadi rasanya ada banyak skill apa tuh ya namanya, bukan textbook smart tapi yang street smart skillsnya. Market paham terhadap apa yang dan terus udah gitu at the same time mungkin lama-lama dia jadi nggak tahu juga ya ngapain ya gue kerja gitu, karena misalnya kok semua susah gitu ya. banyak kayak anak muda sekarang begitu suruh lembur, begitu suruh ini, begitu suruh mikir di luar dari yang quote unquote di dalam scope of worknya mereka, mereka langsung merasa aduh gila ini aku overwhelmed, terkena mental ya. Iya. Tapi padahal mereka nggak tahu juga kalau misalnya to do what you want itu belum tentu mudah kan. Iya. Ya sebenarnya sih nggak ada yang mudah sih basically. Iya benar. Jadi kalau misalnya ujung-ujungnya nggak tahu maunya ngapain,
Ya pasti akan give up sih. Padahal ya, gue dengernya juga udah lama banget. Jadi desainer muda yang baru-baru lulus itu, kalau kerja di tempat lu, karena Alvin ini gue denger ya. Karena Alvin itu selalu mengencourage desainernya, sehingga kan Alvin banyak acara ikut pameran ABCD, bukan di Indonesia aja tapi di luar negeri gitu ya. Dia itu selalu mengikut sertakan desainernya, ya nggak? Nah, jadi sampai nih gue denger kadang-kadang desainer itu mau ke tempat Alvin karena pengen diajak jalan-jalan. Udah jalan-jalan terus keluar, Bu. Bener gak tuh? Iya bener. Makanya sebenarnya gue lagi ada ide bikin travel agent sebenarnya. Kelihatannya itu lebih menguntungkan. Kayaknya buat generasi yang sekarang ini bekerja itu juga include dengan jalan-jalan sih harusnya ya. Jadi makanya mungkin nggak apa-apa Pin, nanti kita mungkin ikutan ya. Mendaftarkan anak-anak kantor. Iya, tapi memang ya susahnya tuh kan begitu. Maksudnya tuh kan kadang owner tuh kan punya pandangan lu itu di-encourage tuh kan supaya bagaimana. Iya kan. Yeah. Tapi nggak semua hal itu ketangkep gitu loh. Yang ditangkepin jalan-jalannya doang. Iya. Gitu. Sama seperti juga maksudnya rasanya kalau misalnya ya mungkin kita gitu yang udah agak sedikit berpengalaman, kalau kita jalan-jalan pun kan sebenarnya ya seru lah ya, makan dan lain-lain. Kan sebenarnya kita juga cari inspirasi, kita cari referensi kita sih budaya ini gitu ya. Oh ternyata menunya desainnya kayak gini lah, bla 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 segala macam. Nah kadang-kadang emang yang masih muda itu kan mungkin belum di-equip dengan cara melihat yang benar. Jadi kadang-kadang mungkin mereka asumsinya kayak oh yang penting jalan-jalan soalnya. Bisa belanja ini, bisa lihat ini, ya jadi kita pameran bentar boleh gitu misalnya. Terus udah gitu mungkin in the end mereka belum dapetin sesuatu, makanya kan kadang-kadang kalau misalnya kita dulu pas muda banget ke tempat situ, pas udah agak tuaan dikit ke sana tiba-tiba kita bisa melihat yang lain, sesuatu yang lain gitu. Iya benar. Dan kadang ya kalau untuk yang datang pertama kali kan buat mereka itu yang penting orang tahu dia ke situ, bisa jadi kan di capture memori-memori yang kayak gitunya gitu loh. Gitu bukan lebih kepada kayak ya yang pengen kita dapatkan gitu kan. Jadi berbeda cara melihat aja sih gitu. Berarti lo masih melakukan itu, sering jalan-jalan sama anak-anak kantor itu reguler? Atau lo kapok? Bisa dibilang setengah, tapi itu jawaban diplomatis. Gitu cuma ya? Cuma ya emang kita sih karena beberapa tahun terakhir ini kan kita fokus buat ngedevelop si galeri kita yang ada di IDD itu. Jadi emang lebih fokusnya ke situ dulu. Terus udah gitu toh juga sebenarnya ini sebenarnya observation aja sih ya. Tapi gara-gara banyak waktu itu COVID, jadi ada uncertainty. Jadi industri itu banyak yang agak halting innovation mereka. Sebelumnya kan sangat inovatif dan berjalan secara cepat. Setelah COVID kayak ya tunggu dulu gitu. Terus begitu banyak juga perusahaan-perusahaan di Italia yang besar-besar ini dikonsolidate. Dibeli oleh grup lain gitu atau mereka merge ke grup lain. Nah itu juga kelihatannya salah satu cara mereka untuk tetap bisa grow secara ekonomi. Dan terus udah gitu kelihatannya ada banyak tren kan sekarang nih desain-desain yang dari tahun 50, 60-an, 70-an tuh di revive kembali gitu. Orang lihatnya mungkin ada revival dari retro, ada yang bilang itu caranya mereka cost cutting juga supaya mereka nggak harus ngedevelop new ideas, mereka ngambil dari archive mereka yang udah ada. Dan terus dari gitu ada juga yang bilang kalau dari sisi akademik waktu itu sempat ngobrol sama temen, jadi kalau misalnya marketnya lagi facing uncertainty, mereka suka melihat ke nostalgia gitu, di era dimana pada waktu itu berjaya. Dan itu barang-barang atau desain-desain tertentu itu emang bisa di-revive kembali ke sini untuk bisa mengingatkan kita kayak apa namanya ya maksudnya life is not that bad gitu maksudnya. Jadi ada kombinasi seperti itu juga. Cuma akhirnya ya mungkin kalau bagi gue sih juga khususnya misalnya ini ngomongin pameran sedikit ya. Jadi kalau khususnya misalnya kayak Salone del Mobile sekarang malah festivalnya tuh udah dibanjirin sama
very commercial brands, companies yang budgetnya Yang udah gede-gede gede-gede. banget, Iya. mereka merasa kayak oh ini lumayan nih, ada banyak audiensnya dan lain-lain segala macam. Kenapa nggak otomotif company ikutan di situ, electronic company masukkan di situ, dan lain-lain segala macam. Tapi akhirnya menurut gue sih jadi kayak marketing installation aja gitu. Jadi justru yang benar-benar di industri desainnya tuh, walaupun emang mereka juga tetap related ya, tapi dari sisi furniture-nya makin lama nggak terlalu banyak. Justru Jadi nggak lebih- otentik lagi ya. Iya, dan itu sebenarnya lebih diarahin dari big corporation dibandingin kayak independent designer yang punya ide yang menarik gitu loh istilahnya. Jadi rasanya juga nggak harus tiap tahun ke situ sih. Tapi menurut lo sebagai desainer produk ya, untuk bisa eksis gitu perlu banyak ikut pameran nggak sih? Ya maksudnya gue nggak mikir selalu di luar negeri ya. Maksudnya harus selalu menunjukkan diri nggak sih? Atau sebenarnya lu bisa survive dari project-project aja atau gimana? Atau soalnya kan denger juga gitu. Pokoknya kalau desainer produk tuh lo kalau misalnya itu harus sering ikut pameran gitu loh. Menurut lu gimana? Ini pertanyaan umum tapi jawabannya sulit banget basically. jadi di Indonesia ya maksudnya. Jadi di Indonesia. Jadi pertama kan emang product designer tuh juga sebenarnya role-nya masih belum terlalu jelas. Well, gue sebenarnya gue punya brand gitu, tapi at the same time juga ya kita do consultancy dan we do design services to other companies gitu ya. Tapi at the same time juga nggak banyak industri yang sebenarnya tahu gimana caranya bisa employ atau gimana bisa benefit dari si product designer atau product design profession di Indonesia nih. Ya. Nah jadi sebagai seorang yang punya profesi ini istilahnya kan kita harus punya value untuk di offer. Sebenarnya sih karena gue punya brand sendiri, brand itu kita bikin jadi semacam case study into what we can do. Nah ini nih emang ini kan passion driven profession, jadi bukan profit driven profession. Jadi kita bekerja nih. Based on-nya dari passion. Iya, jadi kita bekerjanya berdasarkan I have this passion. Abis itu gimana caranya bisa jalan secara bisnis. Ada orang juga yang mikirnya kan, gue mau kerja for the business aja, and then hopefully semoga suatu saat itu bisa menjadi hobi atau passion gitu. Nggak ada yang salah ya. Nggak ada yang salah sih, nggak ada yang salah. Semuanya bakal mati juga anyways. Tapi anyways, jadi ya kalau gue berdasarkan passion. Jadi emang salah satunya emang mau ngangkat si budaya Indonesia ini, tapi lewat modern contemporary design. Nah ujung-ujungnya gimana caranya bisa jalanin sebagai bisnis. Ini yang sebenarnya sih menurut gue susah banget dan akan susah sampai sekarang dan kelihatannya untuk seterusnya juga. Kenapa? Maksudnya itu kata-kata yang pesimis loh, Alvin. Betul. Why? Karena jadi ini bisa panjang banget sih ya, tapi basically iya, jadi karena misalnya dengan berjalannya waktu kita juga melihat misalnya opportunities itu ada kayak gimana aja, dan at the same time di negara-negara lain kan berjalannya seperti gimana, itu kan bisa memberikan kita reference sama ideas. Nantinya lama-lama kita maunya menjadi lebih baik terus. Nah itu tuh perlu tercermin di dalam misalnya produk atau services yang kita mau coba offer gitu. Nah emang sih sebenarnya in this case kita mau coba ngangkat rotan tapi dengan quality yang bagus, dengan storytelling yang ini, dan terus tentunya estetik ya punya caranya sendirilah atau language-nya sendiri. Nah tapi terus di gitu at the same time in terms of market itu kan sebenarnya ada yang ngarahin. Jadi kalau misalnya di Indonesia nih 280 juta, kita nganggapnya kalau mungkin orang yang ngerti desain ya mungkin cuma 50 juta gitu, mungkin atau 10 juta kali mungkin. Nah itu kan sebenarnya ada yang ngarahin. Nah ini nih rasanya yang ngarahin tentunya company atau corporation yang punya budget besar dan kuasa besar gitu. Makanya kenapa kebanyakan tren itu diarahin oleh several big major corporation. Color diarahin oleh Pantone misalnya, tapi design sensibility dan segala macam kebanyakan semuanya dari barat.
atau misalnya ya Japanese juga atau South Korea sekarang juga. Tapi South Korea juga punya power because mereka juga salah satu big corporation di dalam teknologi sama display, maksudnya ya TV dan gadgets dan lain-lain segala gitu macam. ya, nggak sebenarnya produk-produk mereka tuh nggak otentik loh, tapi kenapa mereka bisa boom gitu? Padahal kita tuh lebih kaya kan? Iya. Nah, salah satunya lagi sebenarnya tuh arahan-arahan itu juga sinergi dengan sebenarnya negaranya mau ngapain. Nah, jadi tentunya misalnya di Eropa atau misalnya di Amerika emang desain itu udah bener-bener integral banget di dalam hidup mereka. Jadi apapun yang mereka lakukan, mau itu industri tekstil kayak otomotif kayak aerospace engineering kayak government bahkan dan lain segala macam, desain udah integrated dalam situ. Jadi mereka udah tahu gimana caranya untuk mengindustrialisasi desain, tapi at the same time mengcapitalize desain. Jadi kalau orang punya creativity, itu justru gue liatnya dia sebagai aset. Didukung, Yes. ya. Mereka tahu gimana caranya bisa make money dari creativity. Nah di Indonesia nih, orang yang punya pemangku kepentingannya tuh belum melihat desain itu sebagai aset. Dilihatnya tuh sebagai dekorasi. Ya. Jadi kayak dekorasi itu istilahnya nice to have. Jadi kalau misalnya ya lebih bagus ya boleh lah. Tapi bukan sebagai Kalau nggak ada nggak apa-apa. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Nah ini nih masalahnya emang masalahnya tuh dari dulu sistem edukasi kita tuh emang seni itu istilahnya gambar dua gunung sama petak sawah itu di tengah sama Dengan matahari, Ada matahari, dengan burung-burung. dan pohon burung-burung. di sepanjang jalannya. Dan bisa dibilang sih nggak lebih dari itu. Sampai hanya benar-benar recently dari international school tuh rasanya banyak mulai development educational development dari sisi art yang lebih. Tapi bayangin aja kalau majority dari education kita tuh kayak seperti itu, kita sebenarnya tidak terpaparkan value dari art, bahkan ya nggak usah desain deh, maksudnya dari art aja tuh nggak ini. Nah ini nih ternyata impactnya tuh catastrophic banget gitu. Luas banget. Yes, karena semua orang yang misalnya di dalam pemerintahan, mereka nggak melihat desain itu sebagai tools yang benar-benar bisa bikin nih negara maju. Yang tadi lu barusan bilang, Korea itu melihat itu gitu. Apa yang Korea bisa bikin, sebenarnya kita bisa bikin. Misalnya 30-40 tahun yang lalu. Bahkan sebenarnya 70 tahun yang lalu, apa yang Singapura bisa bikin, ya kita juga bisa bikin gitu. Nah, jadi I think ini udah sistemik banget. Dan terus sistemiknya ini nih basically problemnya ditambah waktu, ditambah 70 tahun, kita basically ketinggalannya tuh 70 tahun. Kalau misalnya tahun 40-an itu tuh di India itu mereka, gue lupa, ada basically management university terkenal yang maksudnya yang kalau nggak salah juga ajak si Le Corbusier untuk membangun di Chandigarh dan lain segala macam, itu disupport oleh ada satu management university. Yang akhirnya itu yang bikin kenapa sekarang banyak CEO dari big corporation tuh banyak orang India di situ. Google, all those big techs lah basically. Itu because of that management school. China. India. India. Jadi dalam waktu 70 tahunan akhirnya yang lulus nanti mulai dari telemarketing, akhirnya jadi marketing, akhirnya jadi manager, akhirnya jadi director, sampai akhirnya mereka semuanya jadi director atau CEO of this big pengambil tech company. keputusan lah ya ibaratnya. Betul. Nah kalau misalnya dilihat nih, makanya nih emang agak panjang sih ya. Tapi Tapi jadinya cara berpikir Alvin tuh sistematis, berbeda dengan para gue ngelihatnya akhirnya lo mau mencoba merunut akar masalah tuh dari titik nol gitu. Iya, misalnya. betul. Jadi masuk akal. Iya, jadi istilahnya tuh kalau misalnya dilihat dari sisi jangka panjang, nah ini Indonesia nih populasi nomor 4 di dunia, populasi nomor 4 di dunia, tapi orang top performing
di manajemen atau di policy atau di mana segala macam. Ya tentunya ada lah ya, misalnya kayak Sri Mulyani atau si Mari Pangestu dan lain-lain. Tapi dari 280 juta orang, lebih banyak orang Filipina yang di manajemen level international companies rasanya mungkin dibandingin orang Indonesia gitu. Artinya there's definitely ada fundamental problem di situ. Nah, kalau kembali ke gue kayak kenapa ini susah, ya tentunya orang kita aja sebenarnya nggak bisa menghargain. Bukannya kita nggak bisa menghargain, maksudnya kita nggak bisa menghargain itu karena itu kan akibatnya karena kita nggak pernah diajarin untuk bisa menghargain. Nah, kalau misalnya kita mau coba create something yang of high value tapi something different, something new, nah itu tuh susah. Plus udah gitu ditambah karena influence dari internasional itu kan jalan terus. Dia nggak bisa kayak stop tunggu kasih gue 5 tahun aja, kasih gue 5 tahun biar gue bisa sama. Gue coba bisa ini. Terus udah gitu sementara mereka budgetnya udah triliun-triliunan. Kalau gue harus pinjam duit dari CIMB gitu misalnya. Nah jadi itu that's the challenge sih basically. Tapi iya sih ya, itu benar banget. Karena gue inget banget ya tahun 80-an tuh gue kapan ya, SMP. Kurang lebih lah ya. Gue tuh inget banget kayak Cina itu, ya ampun, mereka tuh kan dibilang sebagai negara tirai bambu. Itu tuh gue tuh ngerasa negara kita tuh lebih maju pada saat itu dibanding Cina gitu loh. Sekarang ya kali, ya nggak sih, jauh banget ketinggalannya. Jauh banget. Jadi kembali ke product design sedikit ya, maksudnya si product design ini bisa diserap oleh industri-industri. Orang suka salah tangkap kalau desainer itu selalu dipakainya di lini akhir, di rantai ujung. Jadi kalau di value chain itu ada resources, ada business model, ada yang ngebikin business modelnya ke produk gitu. Terus udah gitu udah ketahuan produk akhirnya. Nah, sebelum produk akhirnya ke konsumer itu biasanya desainer di hire di situ. Baru dipanggil-panggil toh. Jadi misalnya kayak sebenarnya dia punya pabrik besi. Dari pabrik besi ini dia mau bikin ada litiumnya dan nikelnya apa segala macam, tiba-tiba dia ujungnya kita bisa bikin handphone. Nah, si yang ngedesain handphonenya itu mungkin baru desainer. Nah, padahal produk desainernya di tahapan-tahapan sebelumnya pun peran desainer itu bisa masuk di situ. Apakah dia harus ngedesain produk seperti ini atau produk yang lain gitu. Jadi bisa jadi produk strategis. Apakah dia harus masuk ke pasar ini atau masuk pasar itu gitu. That's a brand strategist, itu juga bisa di situ. Bahkan sebenarnya sebelum itu kalau misalnya dia di level yang lebih tinggi, misalnya di government level, sebenarnya policy atau kebijakan itu juga didesain. Tentunya udah pasti didesain karena kan ada problem, habis itu harus cari solusi. Nah, itu kan kalau orang yang nggak kreatif atau orang yang nggak bisa berpikir secara design thinking, dia kan pasti mikir yang paling gampang aja solusinya, pragmatis, atau nggak tergantung mana yang paling menguntungkan. Sudut pandangnya sangat sempit gitu. Nah, ini semua ini nih basically betul mengarah ke tadi yang dibilang tapi susah mungkin selamanya loh gitu. Tapi sebenarnya tau nggak sih, itu seperti mata pisau kalau kata gue. Kan kita bisa bilang bahwa kita industri kita ini kurang dihargain ya, ibaratnya nggak eksis, nggak seeksis itu. Iya kan? Tapi bisa juga sebenarnya kitanya yang harus menunjukkan, iya kan? Sehingga orang tuh ngelihat kita. Jadi jangan minta orang lain yang mengakuin kita, iya kan? Nah, tapi orang-orang yang kayak gitu tuh dikit, Bob. Bisa jadi karena sistem tadi sih, sistem pendidikan tadi dari awal bahkan gitu kan. Lu international school atau? Gue SMA-nya di sini. Abis itu baru kuliahnya ke luar negeri. SD, SMP, SMA di Pondok Indah. Di sini. Oh ya, berarti ya maksudnya tuh kebuka. Jadi gue masih produk edukasi zaman kolonial. Iya. Tapi benar ya kalau kita lihat Jepang ya, Vin, itu kan kayak semua kan dari segala lini ya, mungkin dari policy-nya sampai
ya semua produk lah. Itu kan nggak di ujung ya, tapi dari awal ketika dia mendevelop dari awal kan semua nggak cuma ya, yang berkaitan dengan produk-produk yang digunakan sehari-hari itu kan akhirnya membawa kenyamanan, membawa keselamatan juga yang pasti kan. Itu kan semua dipikirin ujungnya luarannya kan desain juga kan gitu ya. Nah kalau di sini kan kadang desain tuh ya tadi bilang hanya sekedar dekoratif bisa jadi, bukan ada di ujung pekerjaan. Bukan fungsi mungkin ya. Fungsinya itu mungkin nggak bisa blend dengan apa yang dia produksi gitu misalnya. Nah sekarang Vin kalau lo lihat ya, kira-kira yang dibenahi duluan Apanya? ini point of view lo aja ya, yang melihat bahwa lo udah melihat bahwa kan ini kan sebuah problem ya. Yang kalau misalnya lo sendirian ya lo nggak akan menemukan solusi dan lo akan bilang bahwa ini emang akan susah selamanya gitu kan. Kira-kira siapa yang mungkin paling efektif untuk bisa diajak bekerja sama untuk menyelesaikan masalah ini, Fit? Jadi gue ada siapa tahu denger. Iya, jadi gue ada ini sih, ada kayak semacam ya observasi lah ya. Jadi kenapa sih di Jepang nih atau di Cina bahkan atau di Cina itu cepat banget gitu mengadakan perubahan. Tapi maksudnya jadi kenapa sih di Jepang atau di mana tuh orang bisa mau berkarya di level itu, di setinggi level itu gitu. Dan kenapa kita yang sebenarnya negaranya budayanya budaya tradisionalnya juga sangat tinggi, tapi kenapa mindsetnya kita tuh nggak mau. Jadi kitanya sendiri seakan-akan nggak mau untuk kerja di level itu gitu. Kelihatannya. Jadi kan emang negara-negara atau community yang basically mau berkarya di level yang paling tinggi itu sebenarnya punya sejarah. Biasanya kan dulu kebanyakan semuanya kerajaan. Nah kerajaan-kerajaan ini juga yang ngedemand atau misalnya bukannya demand sih, mungkin expect beberapa karya yang harus dibikin kalau untuk raja itu udah harus di level paling tinggi. Nah ini nih juga setelah mungkin setelah beratus-ratus tahun atau beberapa generasi dan lain segala macam itu kan tentunya akan menjadi budaya. Nah itu baik dari raja atau dari dewa atau Tuhan gitu ya. Jadi orang yang basically mau bikin because ini untuk dewanya untuk dia. Sesuatu. Iya, dan makanya piramid itu dibangun lah dan segala macam bangunan-bangunan yang monumental dan super intricate banget yang istilahnya nggak bisa mikirin budget lah ya istilahnya. Itu tuh dibikin gitu. Tapi at the same time itu kan itu ada turunannya ke kimononya, ke batiknya, ke tenunnya, ke tekstilnya, ke ukiran-ukirannya dan lain segala macam. Nah itu tuh di berbagai negara-negara tersebut kita ambil contoh misalnya Jepang sampai dengan Perang Dunia Kedua kan akhirnya raja baru kalah gitu. Nah tapi rantai itu nggak terputus gitu. Jadi si budayanya tuh nggak pernah keputus dari zamannya Edo atau sebelumnya pun budaya itu selalu hidup terus gitu. Dan sampai sekarang pun kalau misalnya raja tetap dianggapnya sebenarnya kan dewa, iya kayak dari Tuhan gitu istilahnya. Terpilih. Nah itu kan nanti lama-lama turunannya itu juga ada sistemnya yang bikin beberapa item itu emang di-approve oleh si raja atau kekerajaan. Yang agak lebih pragmatis misalnya di Inggris atau di Denmark, beberapa produk yang boleh mensuplai atau dipakai oleh keluarga kerajaan itu dapat stamp of approval. Mau itu sepatu, lighting, furniture kayak Carl Hansen. Sehingga orang tuh berlomba-lomba ya membuat sesuatu yang terbaik. Dan itu tuh itu dipakai sekarang menjadi kayak semacam apa sih namanya tuh validation. Kalau misalnya gila ini kalau si produk ini ya? Emang company ini udah dapat stamp of approval dari the Royal Majesty of Queen of England bla 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 segala macam gitu. Nah kita nih sempat terputus budaya kita, betul. Kita ini karena negara terjajah, gua rasa. Iya nggak sih? Betul, dan kita tuh dijajahnya oleh perusahaan. Iya. Bukan negara. Bukan oleh kerajaannya. Jadi selama 3,5 abad atau 4 abad pun mungkin jadi kita keputus dan terus udah gitu budaya yang sebelumnya dibikin membuat untuk raja akhirnya kita jadi bikin buat customer. Nah gua rasa sih 4 abad ini atau 3 abad ini
bilang aja orang umurnya sampai 60 atau 70, ini basically udah 7 atau 8 generasi basically. Dan itu tuh udah menjadi budaya banget. Orang sekarang kita ngelihat kalau kita punya anak aja, anaknya aja punya philosophy of life-nya udah berbeda. Itu by satu generation, gimana caranya kalau udah 7-8 generasi gitu. Nah rasanya sih emang kita terputus di situ. Jadi begitu kita bebas dari jadi negara baru, kita udah sebenarnya mendarah daging dari zero juga ya. Udah mendarah daging kalau misalnya kita kerja buat customer aja. Makanya gue ngerasa sekarang banyak banget yang bener-bener masih pun di daerah yang tradisinya sangat kuat, tapi kenapa udah majority itu emang mindsetnya kerja buat customer. Nah kalau kerja buat customer itu benar-benar tergantung dari si customernya di level mana. Kalau customernya semuanya kayak keturunan rajanya Jepang bilang aja gitu ya mungkin kita akan bisa ke arah situ lagi. Tapi kalau misalnya kita customernya Walmart atau Costco atau semua mau jadi department seperti store, itu, kita yang pasti akan deliver seperti itu. Nah jadi kalau mau ngerubah, susah pertanyaannya. Pantesan dia ngomong susah banget. Kalau mau ngerubah, sayangnya ini harus top down. Karena kita bukan society yang punya keinginan dan punya pendirian yang kuat banget secara society. Ada sih beberapa Mas Jai, Mas Yori, dan teman-temannya tuh punya keinginan dan kemauan yang tinggi banget gitu. Tapi secara society sih kita kemauannya rendah banget sih sebenarnya. Nah itu harus dipaksa oleh pemimpin negara, harus dipaksa, dan itu harus seakan-akan di-demand. Kalau misalnya, bilang aja ya, kalau misalnya gue bukan jadi presiden sih, tapi basically kalau misalnya ada si presiden ini dan dia mendemand mulai sekarang harus desain itu harus masuk ke semua lini edukasi. Terus begitu misalnya desain itu bukan dilihat menjadi produk akhir tapi jadi cara berpikir, dan itu harus dimasukin ke dalam semua ministry-ministry. Terus begitu misalnya semua mastercraft itu yang masih ada dan bisa membuktikan dengan level pekerjaan yang konsisten dan lalala segala macam dapat program insentif dan reward gitu misalnya. Sementara yang di level yang paling rendah itu misalnya ada semacam sistem punishment. Tapi punishment itu bukan arti dihukum, tapi di retraining lah dan lain segala macam. Terus udah gitu kalau misalnya dia udah bisa berpikir secara desain secara holistik, artinya harus ada kayak departemen yang bisa mengemas itu untuk supaya itu benar-benar bisa jadi bagus. Terus udah gitu tentunya semua kualitas terbaik produk Indonesia harus dipakai oleh si pemerintah itu semuanya sendiri. Karena nggak mungkin kalau misalnya Mastercraft dibilang, oh saya bikin ikat tenun ini harganya 15 juta karena kualitasnya bagus, semuanya natural dye apa segala macam. Kalau customer lokal nggak bakal mau beli. Justru si pemerintah ini yang harus kasih contoh. Semua semua embassy kita mestinya jadi showroom dari the best product and culture yang dari kita bisa lakukan gitu kan. Itu bener banget ya. Dan sebenarnya ya Vin, itu tuh udah di planning ya, tapi gue nggak tahu ya kenapa nggak jalan. Jadi kayak waktu gue ikutan kuret yang Good Design Indonesia gitu ya, jadi produk-produk pemenang Good Design Indonesia itu dari Kementerian Perdagangan tuh bilang bahwa itu akan dibuat menjadi kayak souvenir gitu loh antar BUMN. Jadi kalau misalnya ada tamu datang atau apalah kegiatan kenegaraan itu, souvenirnya tuh harus yang dari pemenang-pemenang Good Design Indonesia. Jadi kan maksudnya yang membuat sesuatu itu kan makin bagus terus pengen ya itu ibarat di stempel kayak gitu. Tapi gua nggak tahu ya jalan apa enggaknya itu. Tapi itu kan niatnya udah ada, bagian kecil ya, apalagi cuma di Kementerian Perindustrian mungkin ya, atau Perdagangan. Yang maksudnya Alvin tadi kan di seluruh ministry, baik pendidikan, baik militer mungkin, bahwa desain itu udah jadi harusnya jadi cara berpikir untuk semua, untuk bisa nanti turunan-turunannya adalah ya itu produk-produk yang udah terkuret dengan
dengan baik itu gitu loh. Jadi bukan cuma sekedar kita bikin sayembara silakan dikumpulin. Kan kalau yang sekarang kan gitu kan dikumpulin masih nanti kita sebatas itu kurasi, ya. Sebatas dekorasi jadi jatuhnya. Kalau yang tadi kan berarti Gerakan. apapun yang keluar dari semua produk dari semua kementerian itu udah desain tuh dia bagian dari cara berpikir. Betul. Sehingga keluarannya akan kelihatan tuh ya, mungkin kayak di Jepang itu kan Iya. apapun yang dikeluarin, mau di jalanan, mau produk mobil, mau ya mungkin bukan cuma produk ya, tapi apa ya kayak building atau street pun tuh semua terdesain dengan Iya. cara berpikir yang berbeda aja. Iya, iya. Dan terus kalau misalnya ditanya kenapa kita sebenarnya mustinya sih berpikir seperti itu sekarang, walaupun sebenarnya kita udah telat 70 tahun. Gak apa-apa. Cuma ya. kenapa kita harus berpikir sekarang? Karena sebenarnya Indonesia itu punya dua most valuable resources yang bisa dibilang mungkin tertinggal. Bukan tertinggal, maksudnya kayak the last one lah istilahnya di dunia. Satu itu kan natural resources, satunya lagi itu culture. Nah kalau misalnya di natural resources, mineral lah dan lain segala macam. Tentunya kita bisa lihat salah satunya nikel. Itu udah dieksploitasi abis-abisan. Nah itu tuh karena juga Indonesia nggak bisa mengelola si mineral itu jadi material, dari material jadi komponen, dari komponen jadi produk, dari produk jadi barang, dari barang jadi brand, dari brand jadi bisa dipakai buat jadi itu. Kita nggak punya itu. Itu China bisa lakukan itu gitu secara baik. Nah, selama kita nggak bisa mengelola itu, tentunya kita akan bisa menjual di ya udah materialnya aja, atau nggak ya udah deh mentahannya aja, atau nggak ya udah mungkin komponennya aja, that's it. Jadi kita nggak bakal bisa dapat the fullest optimal value-nya gitu. Terus udah gitu kedua culture ini sekarang makin lama makin menghilang karena semua yang generasi mudanya nggak melihat ada masa depan di situ. Karena tentunya mereka nggak bisa lihat kalau misalnya gue membatik selama 18 jam terus udah gitu udah mulai pegel-pegel juga lah dan lain-lain segala macam, tapi terus udah gitu jualnya kemana? As simple as that sih. Karena ujung-ujungnya mereka nggak bisa hidup tanpa uang. Terus udah gitu di komunitas yang masih di pedalaman banget yang misalnya masih belum terlalu kapitalistik gitu ya. Misalnya ada beberapa komunitas yang kita kerjasama di Kalimantan Tengah yang menganyamnya sangat rapih banget, tapi at the same time mereka juga tanahnya mulai dibeli-beli sama perusahaan kelapa sawit. Dan mereka tersingkir. Dan terus udah gitu barang yang mereka bikin nggak tahu gimana caranya bisa jual itu untuk mereka bisa sustain. Padahal mereka bisa hidup secara gratis di alamnya mereka. Dengan cara mereka hidup tuh mereka bertani, bersawah lah, berladang dan segala macam tuh sebenarnya mereka bisa hidup secara gratis. Tapi yang tidak melindungi mereka tuh bombardir dari informasi. Jadi begitu mereka udah buka sosial media, mereka lihat ternyata tinggal di kota tuh kelihatannya keren ya, modern gitu. Nggak pernah ada yang mempopulerkan kehidupan yang sangat sederhana di desa gitu, kecuali Singgi Kartono. Tapi nggak ada orang yang merebrand itu. Mereka semuanya akan mau ke-influence bahwa maju tuh artinya harus tinggal di kota, kerja di kantor, ruangan ber-AC dan lain segala macam. Mungkin floorboardnya, lantai kayunya tetap kulin. Tapi sekarang mereka tuh seluruh rumahnya tuh ulin, dan terus udah gitu di belakangnya tuh mereka ada akses ke hutan. Mereka take care of hutannya, dan hutannya tuh kasih makanan forever for free. Nah itu cara hidup itu akan hilang juga. Nah itu tuh udah one of the last ones, karena kita udah lihat Eropa udah pasti nggak punya itu, Jepang juga udah nggak punya kayak gitu, Amerika apalagi gitu ya, masih negara-negara maju, Korea Selatan juga nggak punya kayak gitu. Indonesia nih mungkin salah satu negara terakhir yang masih punya akses seperti itu. Nah ini nih yang kita bisa pelajarin, ironisnya banyak high-end fashion brands misalnya di Europe seperti Hermes, Loewe, apalagi itu, Loro Piana kayak Louis Vuitton, mereka sekarang kembali ke craft. Jadi mereka tahu bahwa mass production tuh udah ada peaknya.
Iya. Dan terus udah gitu justru identity dan lain-lain itu tuh basically dapatnya dari handmade craft gitu. Nah di Indonesia kita semuanya malah mau bikin semuanya jadi serba sintetik, semuanya di mass produce, dibikin jadi lebih murah, terus semuanya dibikin only for the customer aja. Justru malah karena kita udah ketinggalannya lama, cycle-nya udah mau ke arah sini, kita masih mengejar itu ke arah maksud situ. gue, Vin. Kita tuh kayak berpikirnya tuh udah ketinggalan satu abad sendiri. Iya. Tapi masalahnya nih kali ini begitu cycle-nya udah lewat, kita udah nggak bisa balik lagi. Jadi kalau misalnya generasi yang lebih muda nih dari penganyam ini udah nggak mau nerusin, nggak mungkin begitu dia tua tiba-tiba kita bilang Bu tolong dong bikin lagi kayak waktu itu neneknya bikin. Nggak mungkin bisa, nggak mungkin bisa karena udah keputus. Iya, dan terus udah gitu nanti kita bukan hanya kehilangan produk-produk yang kerajinan yang bagus-bagus, bukan itu yang kita kehilangan tuh sebenarnya identitas nantinya. Identity of who we are as Indonesian tuh apa sih sebenarnya maknanya, atau misalnya sebagai orang Sumatera atau sebagai orang Bali Timur atau sebagai orang apa nih, semuanya bakal hilang. Dan terus udah gitu nanti kalau mereka nggak punya sense of belonging, itu udah satu purpose lagi yang akan hilang di dalam bekerja, hidup. Jadi ujung-ujungnya nanti mereka akan ya udah sekarang lagi populer apa, ya udah kita bikin ini aja. Biarpun itu sesuai dengan identitas atau enggak gitu. Menyedihkan ya. Makanya. Tapi dari semua ini lo masih optimis gak, Vin? Bahwa dari omongan sih enggak. Dengan adanya Alvin T di sini gitu ya, di Indonesia dengan brandnya gitu kan, pasti lo apa melihat opportunity kah melihat ini, atau karena kalau lo lihat bahwa ini tidak mungkin, ini kan lo juga akan berpikir dua kali untuk tetap berbisnis dengan apalagi lo juga mengencourage dengan budaya lokal untuk jadi sesuatu yang lebih modern gitu. Good question. Jadi jadi mungkin karena bertambah umur juga. Dia lebih wise. Dan mungkin sedikit lebih wise. Jadi gue juga melihat bahwa maksudnya kan sebenarnya apa sih gunanya hidup sebenarnya gitu ya. Atau sebenarnya juga sebenarnya apa yang mau dicari gitu. Terus udah gitu gue juga lihat misalnya di craft gitu ya. Maksudnya banyak orang melihat craft itu sebagai end product. Tapi sebenarnya for the people who makes it, the biggest reward itu usually the process of making it, bukan ngejualin barangnya. Rasanya sih hidup juga bisa dilihat bukan karena hasil dari hidup gue tuh ini loh, tapi kita lihatnya dari end pointnya. Justru kan the journey of creating that life. Nah gue rasa sih sebenarnya waktu itu gue pernah nonton di mana gitu ya. Sebenarnya maknanya meaningful work atau apa ya, lupa deh, tapi basically apa sih artinya meaningful work, jadi kerja yang sebenarnya worth doing. Nah terus udah gitu si orang ini gue juga lupa sih basically, tapi intinya selama pekerjaan itu tuh bisa bikin kita jadi lebih mengenal diri kita sendiri, bikin kita menjadi orang yang lebih baik, dan at the same time bisa kasih positive impact to other people, then it's worth working on it. Nah gue rasa kalau misalnya gue kerja di venture kapitalis dan lain segala macam, mungkin gue bisa jalan-jalan lebih banyak lah, bla bla segala macam, tapi I think itu mungkin belum tentu bikin gue jadi orang yang lebih baik, karena value perception gue akan sangat skewed banget terhadap hanya profit. Dan justru malah dengan berkarya seperti ini, gue malah bisa jadi lebih appreciate terhadap si pengrajin ini, malah bisa lebih appreciate terhadap daerah terpencil ini, alamnya sendiri, terhadap history-nya. Ini memaksa gue jadi gue harus belajar banyak banget gitu. Baik itu dari sejarah, dari budaya, dari ini belajar, kita justru malah harus lebih belajar untuk berempati juga. Terus udah gitu belajar mengkritik juga atau gimana. Terus udah gitu belajar juga untuk melihat ke depan gitu ya. Dan gue rasa itu justru rewardnya dari situ. Emang sih dari sisi
pembukuan emang selalu minus. Dan sebenarnya sayangnya kita hidup di zaman kapitalisme. Jadi semuanya tuh, semua growth itu dinilai dari uang. Tapi kita tahu semua yang masih hidup di sini bahwa hidup tuh sebenarnya nggak dinilai dari uang. Jadi selama gua rasa kayak selama kita punya pegangan kuat bahwa enggak lah, maksudnya there's other rewards other than money, and there are some other rewards yang nggak bisa dibeli oleh uang. Sebenarnya mau untung mau rugi itu sebenarnya terserah, itu secara pembukuan tentunya gitu. Tapi secara the richness and value of life sih itu it's a different currency. Good point loh. Ya, good point loh. Jadi maksudnya orang kan ngerasa kita itu, kebanyakan orang ya ngerasa keberhasilan itu didapat karena sudah mencapai posisi tertentu, karena sudah mendapatkan materi tertentu, iya kan? Tapi ternyata kan enggak, iya kan? Tapi proses itu pun sebenarnya value. Iya. Ya. Iya. Maksudnya keren Lupin. Ya sih berharap ya banyak orang yang punya cara berpikirnya sama kayak LP, apalagi yang terutama bekerja di industri yang kreatif memang industri kreatif ya, karena namanya kreatif tuh value-nya justru di creativity-nya, impact ya, creativity yang kita buat orang lain itu kan mungkin nggak bisa dinilai sama uang doang gitu kan, Vin ya, kurang lebih ya. Iya, sebenarnya kalau gue tambahin sedikit, kan lu tahu Abraham Maslow itu, Maslow. Kan dia kan ada piramid itu lah ya. Walaupun kan sebenarnya katanya sih itu mungkin oversimplification, tapi kan emang kebutuhan kita sebagai manusia kan ada kebutuhan fisik sama kebutuhan psikisnya. Spiritual. Nah, kebutuhan emotional needs itu kan ya paling bawah apa sih, kebutuhan fisik, habis itu kebutuhan safety, habis itu friendship, habis itu emotional connection, apa-apa, terus udah gitu paling atas kan self actualization. Nah, katanya kan emang kalau misalnya tahu psikolog sama filosofer Carl Jung, tau gak ya? Dia kan ada teorinya nih namanya individuation. Dia bilang semua manusia nih yang ngebentuk karakter kita nih karena kita selalu punya trauma-trauma pas masih kecil. Nah, masih kecil ini nih yang kita takutin, ada yang kita takutin, and then ada yang kita nggak takutin, dan itu membentuk who we are gitu. Nah, goalnya dari hidup sebenarnya dia bilang tuh untuk bisa slowly cari tahu ketakutan-ketakutan itu yang dia bilang namanya shadow. Nah, kalau misalnya semua ketakutan itu tuh slowly bisa di overcome, kita bisa bener-bener hidup 100% tuh istilahnya hidup kita sendiri gitu. Nah, itu katanya itu yang bisa bikin manusia tuh bisa hidup secara whole. Jadi kayak seakan-akan nggak ada beban. Mau itu benar, mau itu salah di society atau gimana segala macam menguntungkan kan, mungkin itu nggak begitu relevan gitu. Nah, dia bilang sih pekerjaan kreatif itu tuh sangat relevan banget terhadap pendevelopment of our own psyche, karena kita tuh dibebaskan. Kalau misalnya kita kerja jadi accountant, itu ada banyak banget rules-nya. Jadi kalau suatu saat, gue mau mengekspresikan kesenangan gue karena debit sama kreditnya match, terus gue mau menyanyi, itu mungkin nggak boleh gitu istilahnya. Sementara di dunia kreatif tuh kita mau berkarya seperti apapun juga tuh bebas. Dan cara kita berkarya itu sebenarnya juga cara untuk mencari tahu diri kita sendiri gitu. Nah, jadi gue merasa ter-challenge aja karena dia bilang belum tentu kita bakal bisa individuate, dia bilang gitu. Tapi dia bilang the goal of human being is karena semua human being itu uniquely individual, kita mestinya should not conform ke dalam kelompok-kelompok society yang emang dibikin dari sistem industri dan ekonomi ini supaya gampang diatur dan bisa dibikin jadi profit. Nah, gue merasa kayak yaudahlah, daripada orang suka bilang dulu, lo mau kerja tuh mau jadi idealis atau mau cari duit. Kadang-kadang orang bilang cari duit dulu abis baru idealis. Gue pikir kalau misalnya kayak gitu nggak ideal dong ya. Kalau ideal kan sebenarnya bisa dapat duit cukup lah ya, tapi at the same time bisa mempursue idealis. Dan gue tahu kita hidup cuma sekali, maksudnya kita nggak bakal ke surga terus balik lagi. Rasanya itu enggak sih, itu belum ada buktinya sampai sekarang. Jadi mendingan kita coba sekarang aja, dibandingin nanti pas udah tua baru nyesel terus kayak mestinya gue gini.
biasa ya. Luar biasa ya, lu speechless Nah, kan ya. so far Vin, sampai sekarang ada nggak lo yang sesali itu? Mungkin belum pernah, belum lo lakukan atau tadi kan kalau bisa lo bilang daripada kan kita cuma sekali nih hidup ya. Panjang, Alvin mah. Ya maksudnya bisa jadi kayak harusnya ini gue lakukan dari awal karir gue mungkin gitu, karena lo juga udah belasan tahun bisa ini. Sebenarnya kalau dari sisi karir atau dari sisi bisnis, ada satu hal yang gue sesalin itu pada awal itu gue merasa kayak ini kan mestinya karya yang kita bikin di Indonesia, mestinya kita base-nya di Indonesia dan pasarin dan besarin di Indonesia. Itu rasanya salah. Mestinya gue langsung fokus kayak ikutan di Milan terus-terusan atau gimana segala macam, somehow kalau misalnya bisa cari base di Europe atau apa segala macam, abis itu baru balik ke Indonesia, karena unfortunately semua orang Indonesia lebih percaya kalau sesuatu yang bisa datang dari luar dibandingin di dalam. Jadi mungkin secara bisnis itu mungkin bisa lebih better gitu. Cuma sebenarnya disesalin ya enggak juga sih sebenarnya. Tapi ya kalau misalnya akan jauh lebih baik ketika lo memulainya pada saat itu dari luar. Gitu. Apa yang membuat lu waktu itu nggak melakukan itu? Mungkin ada influence dari beberapa teman-teman yang lebih senior, yang lebih idealis dan nasionalis juga gitu. Dan yang dan tentunya itu membawa pertimbangan apalagi kan masih muda ya maksudnya. Jadi rasanya kayak iya bener-bener di Indonesia nih mestinya bisa nih gitu. Dan sampai sekarang ya gue merasa kayak iya di Indonesia mestinya bisa gitu. Cuma rasanya sampai gue mati gue bakal ngomong kayak gitu. Iya. Nah, gue pengen tahu apa hal yang paling membuat lu merasa berhasil selama ini, Vin? Sepanjang karir lo itu, yang membuat lu gitu. Gue masih belum bangkrut. Itu salah satunya ya. Itu salah satunya. Jadi ternyata karena maksudnya kan sebenarnya apapun yang kita bikin tuh sebenarnya bukan kita nggak ngelihat kayak pasar lagi mencari ini terus ya udah kita coba bikin gitu. Kita lebih merasa kayak sebenarnya apalagi sih yang bisa direspon, abis itu dibikin produknya lah bla 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 segala macam, terus udah gitu coba, abis itu baru dipasarkan gitu. Ini sebenarnya bisnis model yang tidak cocok di negara seperti ini sebenarnya, karena kalau misalnya gue tinggalnya di Denmark misalnya, biarpun bayar pajak tinggi, tapi disupport oleh negara lah, ada pensiun, ada jaminan dan lain segala macam, itu mestinya lebih aman di situ gitu. Cuma ada banyak banget yang ternyata gue harus terpaksa belajarin dari sisi marketing lah, dari sisi sales lah, dari sisi branding lah, dari sisi communication dan lain segala macam. Ternyata dikit demi dikit itu istilahnya rumusnya ketemu persis sebelum cash flow-nya minus gitu istilahnya. Jadi dikit demi sedikit tuh kayak ini duitnya udah mau habis, ya ketemu caranya. Duitnya udah mau habis, ketemu caranya gitu-gitu. Dan itu yang bikin gue somehow masih bisa survive gitu. Dan sebenarnya sih sekarang udah bisa terpeta. Jadi udah hampir 20 tahun ternyata gue udah tahu nih sekarang market seperti ini, kondisi seperti ini, biarpun ekonominya kayak gini-gini ya, tapi maksudnya kita sekarang udah bisa tahu kayak rumusnya adalah strateginya harus seperti ini, cara action plan-nya seperti ini dan lain segala macam. Dan gue rasa mungkin yang somehow gue bisa agak lumayan bisa membanggain adalah ini gue pelajarin sendiri. Jadi maksudnya nggak ada masalahnya, nggak ada bukunya di Indonesia. Jadi kita terpaksa harus belajar dari luar negeri lah, dari pengalaman orang, dari input, dari customer yang kecewa lah dan lain segala macam. Yang akhirnya kayak oke ini rasanya sekarang, literally baru sekarang sih, baru kayak 2 tahun yang lalu lah, baru gue rasanya kayak paham, gue udah tahu nih caranya sekarang gitu. Nah sekarang cuma tinggal butuh another 20 tahun untuk menjalani gitu. Berarti itu udah kayak lo setengah perjalanan karir lo itu untuk menemukan rumus yang ternyata lo butuhkan untuk the next tadi ya, journey lo lagi gitu kan. Ngomong-ngomong the next future plan lo apa? Dari dulu tuh gue merasa bahwa
dari sisi bisnis, maksudnya tuh si Alvin Tea ini sebenarnya bisa dikembangkan. Cuma rasanya ini belum kita tuh nunggu waktu. Jadi sekarang lebih banyak orang dari luar negeri yang bisa appreciate produk-produk kita. Simply karena mereka nggak bisa bikin apa yang kita bikin. Terus udah gitu kedua, mereka udah nggak ada akses ke natural materialnya dan ke craftsman-nya. Terus udah gitu ketiga, mereka nggak bisa bikin di harga yang kita bikin sekarang. Kalau mereka bisa bikin pun, harga mereka akan bisa jauh lebih tinggi gitu. Nah makanya akhirnya yang membuat harga kita di sini udah dibilangnya mahal, bagi mereka tuh masih oke gitu. Nah terus udah gitu, nah kita lagi nunggu sebenarnya waktunya kapan di Indonesia nih mungkin begitu banyak craft ini banyak yang mati istilahnya, gone, baru orang Indonesia bisa appreciate. Mungkin Twist banget ya. Iya, karena biasanya kan gitu. Kalau udah jarang baru bisa di-appreciate. Kalau misalnya banyak, ya udah kan masih banyak. Iya. Mungkin bisa seperti itu. Walaupun sebenarnya kita nggak nunggu, kita nggak mau itu sampai terjadi. Juga. Kita nggak mau itu sampai terjadi gitu sebenarnya. Dan kalau misalnya itu terjadi, semoga yang benar-benar remains itu is the best one. Jadi jangan yang tersisa itu malah justru yang jelek-jeleknya gitu. Nah terus udah gitu at the same time, the next step yang gue harus pelajarin adalah gimana caranya untuk bisa expand the business juga. Karena itu artinya kita harus ngerti international market, terus harus punya mungkin potential partner lah dan lain segala macam. Nah itu yang sebenarnya juga harus dipelajarin gitu. Nah terus udah gitu kan kita on the side kita juga ada consultancy. Nah consultancy ini kita juga mau coba practice role-nya designer di luar dari mendesain produk. Jadi apakah itu mendevelop sebuah strategi, apa itu berpikir lebih kayak lebih strategic thinking sih sebenarnya. Kalau misalnya di negara-negara maju udah banyak role seperti itu, bahkan sampai ke pemerintahan sebenarnya. Dia jadi bantu nge-strategize certain activity lah gitu. Nah kita berusaha untuk coba nge-educate the industry juga, karena di sini ada banyak banget gap antara industri dengan design community pun banyak gapnya. Maksudnya desain industri desainer kadang-kadang hanya sebagai user, tapi desainer juga bisa membentuk si industri ini, atau education, atau retail, atau media, atau government, atau association. Maksudnya tuh ada banyak perannya sebenarnya. Nah ini sebenarnya menarik banget sih, karena kita udah lihat ada banyak industri di Indonesia nih pindah ke second generation. Jadi anak-anaknya yang lebih open minded, udah lebih ngerti, iya sebenarnya butuh desain nih. Cuma dari dulu bokap gue kenapa ya nggak mau gitu loh. Habis katanya mahal gitu. Padahal nggak mahal, padahal nggak mahal. Dan lain-lain gitu ya. Nah ini ada juga namanya generational gap. Jadi dari bapaknya yang mental pedagang, tapi bisa bikin bisnisnya jadi besar, anaknya sekarang lagi berpikir what's the next step. Nah kalau misalnya desainer cuma mikir, ya udah lu kasih gue brief, nanti gue desainin produknya, itu nggak bakal membantu si anaknya itu memikirkan kayak next stepnya mestinya apa. Nah ini rasanya kita sih terchallenge, dan emang ada beberapa klien sih yang kita lagi handle sekarang di apa sih namanya di ruang seperti itu, dan ini emang perlu banyak education, tapi at the same time kita harus juga bisa membuktikan bahwa kita bisa gitu, karena kalau misalnya enggak ya nanti ya juga nggak ya, mereka dipercaya. pasti butuh bukti ya. Betul. Dan at the same time nextnya kita berusaha untuk merumuskan itu juga, karena peran itu di Indonesia di industrinya tuh belum ada, terus juga belum ada blueprintnya. Padahal sebenarnya nanti ada patternnya. Kita udah lihat sih sebenarnya ada patternnya. Nah jadi artinya nggak tahu deh, mungkin harus kerja sama university juga atau gimana caranya bikin itu jadi pattern. Terus gitu itu bisa dibikin jadi guide, habis itu mungkin dibukukan, habis itu nanti mungkin orang-orang lain juga bisa belajar, terus bisa meneruskan gitu. Ya sebenarnya ya yang tadi lu bilang di piramida itu ya, industri kreatif itu tuh memang udah sebenarnya kalau di bidang-bidang macam-macam pekerjaan
dia itu udah yang lumayan paling tinggi, iya kan? Sebelum orang mikirin hanya makan, hanya tempat tinggal, iya kan? Jadi kalau di negara-negara maju, nah itu tuh mereka tuh sudah sangat menghargain, makanya mereka maju terus gitu loh, karena sudah menghargain industri itu gitu loh, sebagai blueprint dalam segala tindakannya gitu loh. Nah, yang gue pengen tahu ya, Vin ya, kan lu jejaringnya udah jalan, produk lu udah jalan. Kenapa sih lu nggak kepikir atau udah kepikir nggak lu kerjain? Lu justru buka showroom di luar untuk pangsa pasar di luar. Mesti kan bisa kan lu? Kenapa enggak? Iya, jadi jadi itu juga another rabbit hole gitu. Karena maksudnya dan at the same time emang harus difokusin sih, tapi emang sedang lagi berpikir juga karena sebenarnya ya mungkin kita malah bisa lebih sustain secara bisnis di luar negeri gitu, tapi ya harus cari partner yang tepat banget, harus cari orang yang benar-benar bisa appreciate dan sevisi dengan kita, dan at the same time harus punya duit juga, tapi juga harus di industri setidaknya home and living juga gitu. Nah itu sih emang filter itu emang harus satu demi satu harus diketemuin. Dan kita karena dari Indonesia nih juga yang harus muncul gitu, karena Indonesia biasanya nggak begitu kelihatan di peta gitu. jadi kerjanya harus 2 kali gitu, 3 kali pakai duit sendiri. Tapi basically emang itu salah satu fokus dari next step kita sih sekarang. Iya, sebenarnya harusnya bisa ya. Semoga bisa ya, Vin ya. Harusnya bisa ya. Jadi tadi Vin kayak yang lo kerjakan dengan beberapa itu tadi menjadi konsultan ya untuk dalam sebuah mungkin klien lo atau brand-brand yang itu artinya bahwa lo mulai melakukan sesuatu yang sebenarnya itu kan jadi solusi juga ya. Karena lo ngarepin pemerintah untuk dari atas ke bawah kan enggak. Artinya lo mungkin capek sendiri yang masuk dengan solusi-solusi yang lo pikir akan bisa, apalagi tadi lo bilang ada generasi gap yang cara berpikirnya berbeda gitu, sehingga yang sekarang ini udah mulai mau, tapi emang nggak bisa cuman dikasih desain doang terus dikerjain, itu kan nggak. Mendingan lo datang di situ dan lo memberikan bukti gitu ya bahwa ini tuh akan mengubah segalanya nanti sampai turunan-turunan outputnya gitu kan ya. Iya. Dan itu lo lakukan sekarang ini 1-2 company atau udah mulai lumayan? Ada beberapa company sih. Ada beberapa company. Ada mulai dari 2019 sih sebenarnya kita udah mulai lakukan. Karena waktu itu gue juga udah merasa kayak sebenarnya karena gue juga merasa kayak misalnya gini, jadi kita kadang-kadang suka ngedesain produk, desain produk dimintain briefnya apa, orangnya bilang oh ya nggak apa-apa, lu bisa desain sekreatif lo aja, lu kan kreatif kan, lu sekreatif lo aja. Oke, lu bisa bikin kayak gini, ya udah akhirnya gue desain lah sesuatu yang mungkin agak quote unquote tuh bukannya aneh ya, sedikit berbeda lah di luar kebiasaan, out of the box lah. Yes. Nah terus udah gitu akhirnya produknya ini nggak diceritakan secara proper gitu ke customer, atau nggak produknya sebenarnya marketing strategi lu gimana? Oh ya kita jual aja sebagai produk yang biasa. Tapi kan produknya ini agak berbeda. Oh cara di display di showroomnya gimana? Iya, cara displaynya gimana ya? Fotografinya konsepnya gimana? Oh art directionnya gimana? Terus udah gitu kayak how are you going to communicate this concept gitu. Nah semua itu tidak dilakukan. Terus gitu ujung-ujungnya dia bilang, waduh bro sorry, desain lu kelihatannya kurang jalan nih, kelihatannya kita harus diskon deh gitu misalnya, atau akhirnya kita harus take out dan lain segala macam. Nah ngelihat misalnya di Milan produk itu hanya berperan mungkin 10%, pamerannya, katalognya, fotonya, communicationnya ditaruh di arki produk lah, ditaruh di website ini, taruh sini, media relationnya, public relationnya, kolaborasinya, masuk ke dalam buku inilah dan lain-lain segala macam, dijelasin ke university dan lain-lain segala macam, akhirnya baru bisa jalan. Jadi kalau misalnya si desainer nih yang suksesnya cuma berdasarkan produknya doang, lama-lama gue bilang gue sih nggak terima nih kayak gini. Nah cuma kan kalau misalnya kita ngomong kayak gitu terus dibilang ya solusinya apa. Nah akhirnya gue berusaha mencari
copywriter yang jago untuk nulis specifically di furniture ada nggak? Susah banget. Fotografer yang specifically di furniture gitu ya. Oh sebenarnya nggak ada yang specialized di situ. Art director, product strategist, bahkan produk itu juga harus distrategikan. Nggak bisa kayak ini barang baru ya, yuk tuh gitu. Nggak bisa kayak gitu. Visual merchandiser yang benar-benar punya spesialisasi di design furniture, nggak ada juga. Social media yang khusus di furniture gitu, nggak ada juga. Makanan banyak, fashion banyak gitu, politik banyak gitu. Tapi kalau misalnya di furniture gitu nggak ada. Kalau misalnya ditanya data-data dari customer, ada nggak? Data mesin nomor handphone pak? Oh bukan. Sorry ya, jadi agak sedikit sarkastik. Tapi maksudnya data-data dari customer behavior ada nggak? Nggak ada. Nah jadi banyak banget gapnya. Nah terus udah gitu gue pikir kan daripada nunggu Tuhan datang kedua kalinya terus udah gitu dia baru bener-benerin semua talent-talentnya, gue pikir oh ya udah mendingan gue aja deh, coba deh kita let's try to re-engineer. Akhirnya makanya kita re-engineer tim kita sendiri sebenarnya selama beberapa tahun. Dan terus udah gitu coba itu untuk bisa solve problemnya nggak gitu. Sebenarnya udah kepeta sih. Nah cuma sekarang emang salah satu problemnya itu gap di talent. Jadi gue juga udah ngomong dengan beberapa university bahwa industri itu nggak bakal bisa jalan kalau semua desainer cuma jadi desainer doang. Kalau nggak ada yang jadi kurator, nggak ada yang jadi promotor, nggak ada yang jadi marketing, nggak ada yang jadi bagian sales, nggak ada yang jadi supply chain, nggak ada yang jadi product development, itu nggak bakal jalan. Iya itu harus di-announce tuh. Kalau nggak mereka nggak tahu bahwa itu tuh penting. Betul. Dan itu yang lo bilang tadi mungkin bisa jadi blueprintnya untuk solve the whole problem. Paling nggak ya masalah-masalah yang muncul yang lo udah petakan masalah tadi itu kira-kira bentukannya seperti ini gitu ya Vin? Iya mungkin. Dan lo harapkan itu menjadi sebuah yang bisa diikuti oleh brand-brand lain kah, atau lo ingin propose ke pemerintah justru bahkan untuk bisa mengetahui bahwa ini loh, ini caranya harus begini nih. Gue rasa udah hal itu pasti. Udah Vin? Kemana nih maksudnya? Kemana dulu? Ke government maksudnya, iya kan? Ke government dulu sih gue udah pernah propose gitu ya. Cuma maksudnya, tapi dulu maksudnya mungkin 10 tahun yang lalu. Jadi belum dengan wawasan seperti ini sih. Sementara ini kan baru lo lakukan 2019 ya, mulai. Iya. Lakukan lagi, Vin. Kita dukung Vin. Semangat. Ya karena memang mungkin orang terlalu sibuk Vin untuk bisa menemukan masalahnya yang ruwet itu tadi gitu kan. Lo kan mulai menyisir. Oh ini nggak ada ininya. Ini nggak ada ini, sehingga lo bisa memetakan masalah utama itu di sini nih gitu loh. Sehingga ini kalau misalnya jadi ya lo akhirnya temukan juga kan bahwa talent juga paling penting gitu loh. Kalau semua jadi desainernya, terus yang lain-lain ini siapa yang ngisi gitu kan. Kadang mungkin orang yang nggak punya background sama sekali kan lebih parah lagi kan. Iya, dan nggak semua orang tuh punya kemampuan yang sama sebenarnya, nggak bisa maksa semua orang kayak Alvin juga gue rasa, iya kan. Jadi memang maksudnya buat si ekosistem tadi yang lo bilang itu gitu. Kalau talent itu nggak ada kan susah kan gitu. Kalau semua jadi desainer doang gitu ya. Tapi lo tadi bilang bahwa ini lo butuh fotografer yang paham soal ini, copywriter yang ini. Kalau mereka ini nggak ada kan. Betul. Sehingga kan butuh juga pendidikan yang bisa mensupport ini gitu supaya ekosistem yang lo rasa akan bisa menyelesaikan masalah ya mungkin nggak harus dari semuanya gitu, paling nggak kalau ini berkembang kemana-mana kan akan jadi sebuah tren gitu, misalnya sebuah brand gitu kan. Iya sebenarnya sebenarnya ini salah satu role-nya dari misalnya Kementerian Ekonomi Kreatif gitu, yang maksudnya dia harus punya strategi untuk kalau misalnya industri mau maju bukan hanya hardware tapi kan softwarenya juga gitu. Software maksudnya dalam arti manusianya gitu kan. Nah contohnya misalnya kayak Singapura udah punya strategi development dari desainnya mereka itu dari 2005 apa 2010 lupa gitu. Mereka udah bikin 10 tahun strategi gimana caranya mengintegrasi desain ke dalam dalam kehidupannya mereka lah istilahnya gitu, termasuk
integrasi desain ke pemerintahan gitu. Nah itu tuh nah itu tuh emang it's a long term plan dan strategi, bukan 1-2 tahun gitu. Jadi ini artinya harus cross term dari presiden itu gitu. Nah ini yang butuh kayak ada political will-nya. Nah ini emang sayangnya di Indonesia nih political will tuh sangat gampang banget digeser kiri kanan tergantung kepentingan gitu. Namanya juga political. Tapi istilahnya harus ada kemauan. Yes. Nah jadi kalau misalnya nggak ada kemauan ya kalau nggak ada kemauan jadinya kepentingan kan. Tipis tuh. Kalau ditarik masuk ke government mau? Kalau misalnya untuk bisa ya minimal kan karena lo udah punya blueprintnya tadi, lo bisa memetakan masalah ini. Ketika lo gue sih mendukung ya kalau emang ada kesempatan itu ya. Ketika lo ditarik ini dan bisa ini, mau nggak? Jadi katanya, Sebenarnya nggak ada alasan bilang nggak mau sih. jadi kalau misalnya kemarin ini kan di Amerika itu Harvard lagi di attack sama si Trump ya. Terus udah gitu dengan alasan macam-macam lah intinya. Tapi terus udah gitu yang sebenarnya menarik itu ada si Bernie Sanders kan dia dari Demokrat. Terus udah gitu dia langsung speak up di YouTube lah, di TV lah dan lain segala macam. Terus udah gitu dia bilang bahwa sistemnya itu udah sangat corrupted di sana. Itu makin lama makin susah untuk bisa merubah mereka gitu. Nah dia mengajak rasanya akan susah untuk merubah sistemnya dari luar, harus merubah sistemnya dari dalam. Jadi dia mengajak kalau misalnya lo peduli sama negara lo dan lo pintar, lo misalnya educated, dia mengajak semua orang tuh untuk masuk ke dalam Kongres, masuk ke dalam pemerintahan, supaya nanti lama-lama dari dalam itu bisa berubah. Nah kalau di Indonesia nih sayangnya kondisinya adalah semua profesional udah alergi banget gitu, langsung kulitnya kayak merah-merah gitu. Atau kalau udah masuk nggak tahan keluar lagi gitu ya. Betul. Karena saking kuat. Nah karena kita udah terlalu alergi, kita justru malah menjauhinya gitu. Nah tapi at the same time makin kita menjauhinya, makin susah, makin rusak juga hubungannya, dan at the same time makin bertentangan gitu. Nah ini sebenarnya emang dan kalau misalnya orang masuk satu demi satu ya mungkin kalau dengan anggapan untuk bisa merubah the system dan lain segala macam ya akhirnya mental juga gitu. Nah ini again belum ada blueprintnya sih, mungkin harus belajar dari negara-negara lain juga, Filipina mungkin atau gimana gitu ya. Tapi but basically rasanya sih emang kita mestinya ya, kecuali kita harus melakukan sebuah protes dan revolusi yang terlalu besar dan segala macam ya justru sebenarnya harus lewat diplomasi itu katanya. Cuma itu that's another marathon race yang harus dilakukan gitu, di luar dari lu cukup cash flow-nya atau enggak gitu ya untuk berjalankan itu. Nggak segampang itu, bukan gampang masuknya atau keluarnya ya, tapi untuk menyelesaikan benang ruwetnya ini gitu. Tapi ya kita sih menyelaraskan itu. Mudah-mudahan untuk bisa ya melihat desain ini bukan cuma sekedar kata lo tadi dekorasi aja gitu ya. Bahwa saya ini mempermudah segala hal dalam hidup semua manusia ya, harusnya kan gitu. Iya. Ada yang mau ditambahkan? Luar biasa sih, gue tidak membayangkan bahwa obrolan kita ini membahas sesuatu yang justru sangat deep ya, asik. Emang wajah sebenarnya bisa menipu. Asik. Tadi hanya gue pikir kita akan membahas hanya sekedar rotan saja gitu ya, yang di luar-luar gitu. Tapi ternyata justru masalah yang paling fundamental ya, Vin ya. Apalagi ini kita dapat point of view oleh seorang desainer produk, di mana produk ini adalah semua yang kita temui di sehari-hari gitu loh. Kan nggak cuma furniture kan, Vin, yang artinya bahwa profesi desain produk ini kan sebenarnya mempengaruhi hajat hidup banyak orang sih kalau menurut gue gitu. Ketika negara-negara maju mengandalkan itu menjadi ya komoditinya juga, kehidupannya, culture-nya gitu ya. Sementara di sini kan kita baru melihat itu sebagai dekorasi aja. Iya. Nah mungkin sedikit tambahan sedikit terakhir. Ya mungkin sebenarnya kita
karena mungkin dari yang tadi ya, maksudnya sistem edukasi dan budaya kita tuh udah kayak bikin kita tuh sudut pandangnya sangat mata kuda banget. Akhirnya kita melihat segala sesuatu juga predeterministic gitu. Jadi maksudnya karena desain seperti ini ya pasti desain seperti itu. Kalau misalnya produk seperti ini ya pasti produk seperti itu. Padahal sebenarnya kita kan sebagai manusia bisa berimajinasi. Nah rasanya emang yang sangat kurang di Indonesia menurut gua itu the lack of imagination, the lack of imagining skillsnya gitu. Karena kita biasa dibatasin dari kecil. Betul. Nah ini si imagination skillsnya nih termasuk kayak bisa ngebayangin Indonesia tuh bisa jadi kayak apa sebenarnya. Jadi kalau kita melihat ya Indonesia kan kayak gini, ya orang Indonesia kan kayak gini, ya pemerintahnya kan kayak gini, ya desainer kan kayak gini. Maksudnya selalu kayak gitu, itu akan termanifest dan akan menjadi realitanya seperti itu. Tapi kan kalau misalnya kita bilang enggak, suatu saat kita bisa kok bikin bikin pesawat luar angkasa kita bisa gitu. Kalau misalnya kita nggak pernah bisa berimajinasi seperti itu, ya nggak akan terjadi seperti itu. Dan semua kemajuan, again kalau cuma lihat dari history-nya doang, semua kemajuan teknologi itu literally out of imagination basically. Nah cuma sekarang nih, karena kita di persimpangan besar antara human versus artificial technology, artificial intelligence. Sebentar lagi nih kemampuan imajinasi kita akan di take over oleh teknologi. Nah jadi dan dan itu basically nggak bisa dikontrol gitu. Jadi sebelum itu terjadi rasanya kita harus menggunakan our sense of imagination aja sih untuk bisa mengarahkan setidaknya kita mau ke arah mana gitu. Tapi itu benar banget yang dibilang sama Alvin ya. Tapi ibarat gini ya, kalau cuman punya satu Habibi ya nggak bisa juga maju, ya nggak sih, harus banyak Habibi gitu loh ibaratnya gitu ya. Ya nggak Ren? Sip. Ada yang mau ditambahin Mira? Cukup. Ini Vin, terima kasih banget ya. Ini membuka wawasan mungkin teman-teman yang nonton ini ya, bahwa desain itu ternyata sedalam itu, sekompleks itu sih gitu loh. Kaitannya gitu ya, dan impact ya terhadap ya sebuah negara di end dan gitu. Kehidupan sehari-hari Ren. Oke, ada lagi yang mau ditambahin sebelum kita akhiri obrolan seru kita ini? Udah sih, paling makan siang di mana? Lu harus nyoba yang di sebelah. Terima kasih banyak udah datang ke sini, udah sharing pikiran lo tentang opini desain dan keadaan dari point of view lo yang memang kalau dilihat dari susah terus akan gitu ya, tapi dari seorang Alvin kita bisa belajar bahwa minimal lo sebenarnya itu bisa diperbaiki. Lo tahu masalahnya aja dulu gitu ya untuk menemukan solusi yang paling tepat dengan kondisi yang sekarang. Sip, terima kasih banyak Elvin. Thank you Alvin, senang sekali. Dan teman-teman jangan lupa untuk follow Benda Design Hub. Ini kita lagi podcast di Benda Design Hub, tempat yang memang kita connecting the dots ya. Makanya juga kita bilang dot podcast karena kita berusaha untuk menemukan orang-orang seperti Alvin salah satunya untuk bisa ada di sini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye bye. Kita makan siang. Kita makan siang. Kita berat banget. Lu ini